Ada lagi nama lain Habib yaitu Madinatul Huffaz. Mungkin bisa dijelaskan juga. Naam, ada juga banyak dia nama-nama kota Tarim. Di antaranya adalah Madinatul Huffaz. Madinahnya penghafal Al-Quran. Nah, Madinah penghafal Al-Quran. Kenapa dikatakan Madinahnya penghafal Al-Quran? Karena dikatakan dulu ketika peperangan dilantunkan oleh Sayyidina Ziyad bin Labid, yang ikut perang itu 1.000 orang. Sebagian riwayat 700 orang. Sebagian riwayat 700 orang itu semuanya adalah penghafal Al-Quran. Hafal Al-Quran semuanya ikut perang. Bahkan dikatakan di kota Tarim itu, di manakib-manakib daripada mereka ahli Tarim, dikatakan bahwasanya wulida fit Tarim wa hafidhul Qur'anil azim. Setiap manakib mereka di dalam kitab-kitab dikatakan bahwasanya dilahirkan di kota Tarim dan mereka hafal Al-Quran. Bahkan di kota Tarim itu umur 10 tahun mereka kebanyakan sudah hafal Al-Quran. Umur 12 tahun itu bisa dikatakan lambat hafal Al-Qurannya di kota Tarim. Seperti itu. Wow. Berapa juz ya? Bisa di skip dulu. Mungkin kalau ini mungkin ya sehari bisa dia 3 juz apel. Digabung jadi satu. Nah, sampai dikatakan juga bahwasanya di masjid-masjid kota Tarim seperti di Masjidul Muhdar dan yang lainnya, belante atau orang pasar itu kalau hadir hizib Quran, nggak ada yang bawa kita. Mereka waktunya istirahat sholat gitu, ada mereka duduk hizib ikut, nggak pakai. Padahal itu orang pasar, belante cuma. Makanya di kota Tarim itu dikatakan bahwasanya Madinatul Huffaz, kotanya penghafal Al-Quran. Ada juga kota Tarim dikatakan juga Biladun Nur, kota cahaya yang penuh cahaya. Nah, dikatakan bahwasanya Tarim maudiul anwar, dauriha wal aqtar, wallah ma fiha dar illa wa amla'ahullah. Tarim maudiul anwar, kota Tarim itu kotanya cahaya. Dauriha wal aqtar, rumah-rumahnya, jalan-jalannya, semuanya, gunung-gunungnya dipenuhi dengan. Wallah ma fiha dar, demi Allah, kata Syekh Syawaf penyair ulung mengatakan bahwasanya tidak ada satu rumah di kota Tarim melainkan dipenuhi oleh cahaya. Makanya di kota Tarim itu ada 3 keberkahan, yaitu di gunungnya, kemudian di pemakamannya, dan juga di masjid-masjidnya. Insyaallah nanti yang akan datang atau kapan kita akan terangkan. Dulu pernah juga dikatakan ada dari Maghrib datang ke kota Tarim. Ketika datang ke kota Tarim, nyampe di Bajal Haban. Ini daerah yang kita lihat ini namanya daerah, ada makam di situ Bajal Haban dan juga ada gunungnya. Dikatakan bahwasanya ketika nyampe di situ melihat cahaya yang ada di kota Tarim, ini orang nggak kuat langsung semaput meninggal dan dimakamkan di bawah gunung tersebut. Namanya disebut, terkenal dengan sebutan Abdullah Al-Gharib, karena dia mengatakan dari Maghrib. Beliau disebut dengan sebutan Abdullah Gharib. Dan Al-Faqir dulu pernah ziarah bersama Habib Ali Masyhur, kakaknya Habib Umar, di ziarah situ. Karena kota Tarim adalah kota yang cahaya. Makanya orang kalau mau masuk kota Tarim juga nggak sembarangan. Kata Habib Mustafa bin Ahmad Al-Muhdar, beliau mengatakan bahwasanya siapa orang yang masuk ke kota Tarim dengan membawa bekal 2, maka tidak keluar dari kota Tarim kecuali aku jamin dia jadi wali. Masya Allah. Asal masuknya dengan 2 hal. Apa itu? Yang pertama adalah yaitu dengan menjaga lisannya. Jangan ngomong yang macam-macam di kota Tarim. Diam. Yang kedua, jaga hati. Itu dengan apa? Dengan tidak suudzon. Karena orang yang masuk ke kota Tarim dengan membawa husnudzon, maka tidak keluar kecuali dengan membawa sir yang sangat besar. Ditanya oleh Habib, kenapa kau berani menjamin orang yang masuk ke kota Tarim nggak keluar dari kota Tarim kecuali jadi wali? Karena kalau mereka mau jaga 2 ini, lisan dan hatinya, maka mereka keluar akan jadi wali. Kenapa? Bikasroti manazal, dari banyaknya rahmat Allah, sir Allah yang Allah turunkan di kota Tarim. Sehingga kota Tarim juga mendapat julukan Biladun Nur. Ada juga kota Tarim, di antara nama lain kota Tarim adalah Biladut Tib. Kotanya obat. Kok bisa dijuluki kotanya obat? Dan yang ngasih nama ini bukan sembarangan. Beliau adalah Al-Habib Umar Al-Muhdar. Habib Umar Al-Muhdar
bin Abdurrahman As-Sigaf. Dikatakan bahwasanya kota Tarim adalah kotanya tib, kotanya obat. Obatnya apa? Obat hati dan obat badan. Obat hati dan obat badan. Dikatakan bahwasanya Sayyidina Umar Muhdar mengatakan ala yanazian an biladit tib malak farah warja. Dikatakan wahai orang yang pergi ke kota Tarim, jangan lama-lama kamu tinggalkan kota Tarim, kembali. Waj'alha halalak. Jadikan kota Tarim itu sebagai tempat tinggal kamu. Dulu orang-orang dulu itu berebut untuk tinggal di kota Tarim. Sampai dikatakan Syekh Syawaf mengatakan bahwasanya yaret fi haddar walau kama syaggil ghar. Yaret fi haddar, seandainya aku punya rumah di kota Tarim. Walau kama syaggil ghar, walaupun kecil seperti gua seperti itu. Yukannina minal matar wal bard yanzilillah. Yang penting enggak kena panas, enggak kena dingin. Sampai dikatakan bahwasanya ada pepatah mengatakan bahwasanya Tarim walau ala dalki syarim. Tinggal kamu di kota Tarim walaupun di atas syarim. Syarim itu seperti seperti kayak arit tapi ada giginya. Atau gampangnya kayak gergaji tapi gergajinya itu kayak arit gitu. Nah, Dipakai untuk apa? Dipakai untuk panen kurma, motongnya. Nah, itu namanya syarim. Artinya walaupun kamu dalam penderitaan, kamu berada di kota Tarim. Karena kebaikan selalu ada di kota Tarim. Nah, nanti insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan terangkan tentang nasihat bagi orang yang mau tinggal di kota Tarim. Apa yang harus dipegang bagi orang yang tinggal di kota Tarim. Amalan untuk sampai kota Tarim pastinya ada. Oh iya, jelas dong, harus ada itu. Nah, Tunggu di episode selanjutnya. dikatakan juga kota Tarim kotanya obatnya. Obatnya badan dan obatnya hati. Orang kalau nakal, makanya teman-teman mudah-mudahan bisa sampai ke kota Tarim. Karena dikatakan bahwasanya Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attos mengatakan bahwasanya man da'at alaihi sirah falyaji ila Tarim. Siapa orang yang kehilangan perangainya, akhlaknya udah nakal, kebawa lingkungan, kebawa zaman, kepingin memperbaiki, ada cara. Apa? Datang ke kota Tarim. Sampai dikatakan kota Tarim itu menghilangkan karatnya hati sebagaimana karatnya besi itu bisa hancur dengan api, begitu juga kota Tarim. Sampai dikatakan bahwasanya Al-Habib Abdullah bin Husain bil Fiqih, beliau mengatakan idza asbahatid dunya amya fattarimu aswa. Kalau sampai dunia ini sudah buta karena banyaknya kemaksiatan, fattarimu aswa, dan Tarim masih bisa melihat dengan satu mata. Artinya al-khair la zala mawjud fit Tarim. Kebaikan akan selalu ada, masih ada di kota Tarim. Juga dikatakan Habib Ahmad bin Alwi Bajahdab, beliau mengatakan bahwasanya inna ziyara basyar tanfa min da'il udal. Orang kalau kena penyakit komplikasi, sudah tahunan nggak bisa sembuh-sembuh. Kata Habib Ahmad bin Alwi Bajahdab. Ini Ahmad bin Alwi Bajahdab ini kuburannya sangat menarik sekali. Salah satu kuburan yang ada di pemakaman Zambal yang ada tulisannya itu adalah yustajabud du'a inda qabri. Doa mustajab di makamnya ini. Cuman ada di tempatnya Habib Ahmad bin Alwi Bajahdab. Siapa? Kalau nggak benar-benar nggak mungkin ditulis di di batu nisannya. Dikabulkan doa di depan makam. Itu Habib Ahmad bin Alwi Bajahdab. Beliau mengatakan bahwasannya siapa orang yang ziarah di pemakaman Tarim itu bisa daripada menyembuhkan penyakit tahunan yang nggak pernah sembuh-sembuh, komplikasi. Bahkan kita pernah dulu ketika bawa tamu ke kota Tarim, kita bawa keliling ziarah-ziarah, mereka merasakan bahwa alhamdulillah anak kok kerasa seger di sini, kerasa enak seperti itu. Padahal mereka sakit, komplikasi seperti itu. Subhanallah. Makanya dikatakan bahwasanya sangat bermanfaat sekali. Bahkan Habib Hasan bin Abdullah Al-Haddad, putra Habib Abdullah bin Al-Haddad, dan juga Habib Tahir bin Hashim, ketika beliau ziarah ke Mekah ke Madinah, beliau mengatakan bahasanya ma ra'aina balad aslam linnas wa khususan alawiyin ahsan min Tarim. Aku lihat tidak ada tempat yang lebih selamat untuk ditinggali, khususnya para habaib, seperti kota Tarim.
Gak ada tempat yang lebih baik untuk ditinggali, untuk menitipkan anak cucu untuk keselamatan diri kita dan ketenangan diri kita, melainkan daripada Kota Tarim. Maka dari itu Kota Tarim itu juga mendapat julukan Jannatud Dunya. Jannatud Dunya Tarim. Kan seperti itu ada lagunya. Kenapa Kota Tarim kok dinamakan Jannatud Dunya? Karena dua hal. Satu, yang masuk ngerasa tenang. Surga itu sifatnya apa? Surga itu sifatnya kalau masuk tenang, nggak ada masalah, nggak ada apa. Itu yang membuat. Dan yang kedua adalah penduduknya seperti ahli surga. Masya Allah. Nggak ada hasyud, nggak ada iri, nggak ada dengki di situ. Kalian masuk ke mereka, mereka seperti malaikat. Adem gitu ya. Ada, makanya Kota Tarim mendapat julukan Jannatud Dunya. Kenapa dinamakan Jannatud Dunya? Karena dua. Satu, karena yang masuk pasti merasakan ketenangan seolah-olah mereka berada di surga, dan juga para wali yang ada di Kota Tarim, mereka sifatnya seperti ahli surga, nggak punya nafsu, nggak punya apa sekali, sangat adem, nemui mereka sangat senang, sehingga Kota Tarim mendapat julukan Jannatud Dunya Tarim. Masya Allah, alhamdulillah sekali gitu ya Pak Im ya, kita mendapatkan ilmu dari Habib. Jadi selain nama atau julukan Kota Tarim yaitu Kota Seribu Wali, juga ada beberapa nama seperti Al-Ghona dan sebagainya seperti itu ya. Betul, dan semoga bertambahnya ilmu pada hari ini juga bertambah keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan mungkin cukup itu saja Fahim di episode kali ini. Juga ke belakang kita akan membahas lebih dalam lagi seputar Kota Tarim. Pastinya. Makanya ditunggu saja buat teman-teman semua, di subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dihidupkan seperti itu. Ting, ya kan? ting, 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 ting. Baik, dan kita tutup saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.